Pinang, ganteng, berprestasi, tajir ya harusnya ya. Karena anak Santo Yosef kalau nggak tajir kayaknya belum ketemu nggak tajir gitu. Oke. Ini anak sebelah saya ini jomblo tuh bukan? Jomblo. Jomblo, oke. Yang saya bilang jodohin sama anak saya dikat, jangan ya. Oke, SMA mana? Santo Yosef Pangkatnya. Oh, anak Santo Yosef. Oke. Iya. Kenapa sekolahnya di Santo Yosef? Ini kan dari Koba ke Santo Yosef. Karena yang dari saya tahu tuh salah satu sekolah terbaik di Bangka Belitung tuh ada di Santo Yosef. Oke. Dan Bukan sekolah paling mahal. mahal dan paling baik juga. Mungkin dibarengi lah. Ini justru kalau lagi ngomong Santo Yosef saya tertarik nih. Ini Santo Yosef ini kan terkenal sekolah mahal, jajannya gede. Nah, di situ kan anak-anak tunggu. Kamu lulus berapa tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu juga. 2017. 2017. Saat itu uang jajannya berapa? Enggak mana tuh, soalnya waktu itu kan saya ngekos juga. Jadi per minggunya tuh kurang lebih 500-an. Tapi itu juga ya pintar-pintar ngatur lah. Per minggu 500-an uang jajan kan? Iya. Gede lah ya. Tahu nggak kamu gaji UMK berapa di Bangka Belitung? Gaji UMK itu hanya 3,2 juta. 3,2 juta. Jadi kalau misalnya udah Kak, nggak usah diomongin tentang UMK dan tentang sekolah di Yosef. Karena memang sekolah. Terus kalau dulu pas waktu sekolah di Yosef bawa mobil atau bawa motor? Motor. Bawa motor, kadang-kadang bawa mobil. Jarang-jarang. Lebih tertarik motor. Oke. Selain sekolah terbaik, memang sekolah favorit di Bangka Belitung ya. Menurut kamu Yosef itu sendiri, Santo Yosef itu sendiri apa sih menarik dari minat anak-anak itu bisa sampai ke sana jalurnya? Karena anak saya juga termasuk yang berminat. Pokoknya nanti lulus saya mau ke Yosef. Mungkin ini sih kalau di bidang prestasinya juga banyak. Selain itu juga mungkin banyak yang ganteng dan cantik juga. Daya pikat lebih. Ini di sebelah saya anak mantan dari SMA Santo Yosef Pangkal Pinang, ganteng, berprestasi, tajir ya harusnya ya. Karena anak Santo Yosef kalau nggak tajir kayaknya belum ketemu nggak tajir. Oke. Seberapa sih cantik-cantik cewek di Santo Yosef? Seberapa cantiknya? Cantik nggak sih? Dulu sempat pacaran nggak sih pas SMA? Kayaknya dia. Iya kan. Sekarang kalau ngurusin sekolah udah. Sekarang kan harus ngurusin yang ini juga, ngomongin yang hal-hal menarik. Jadi pas dulu SMA, sekarang jomblo ya teman-teman semua sahabat Sonora FM bangga. Ini Matthew di sebelah saya. Umurnya tadi berapa? 21. Umurnya 21 tahun, jomblo sekarang. Tapi kita flashback ke belakang, pas lagi sekolah SMA, udah berapa kali pacaran? 1 kali. Oh, 1 kali pacaran. Oke. Udah putus ya berarti ya? Iya, sudah putus. Oke. Nggak apa-apa, berarti sekarang terbuka peluang untuk kalian semua. Silakan. Nanti saya kasih alamat Instagramnya, tolong ya bro diposting ya. Setidaknya fotonya 1 ya. Karena ini anak sebelah saya ini kagak ada foto di Instagramnya. Saya ngintip Instagramnya non postingan. Ini ganteng-ganteng harus dipublikasikan ya. Jadi ini anak ganteng, ya masa depannya juga bagus ya. Ke depan, udah bikin pabrik sawit sendiri aja lah, udah. Gak ada modal. Matthew, boleh dijelaskan nggak kamu sekarang ini sedang kuliah di luar ya? Iya. Kuliah di Jogja? Jogja. Oke, di Jogja kuliah di universitas mana? Duta Wacana. Duta Wacana. Duta Wacana ini di Jogja di daerah mana? Di daerah dekatnya Bethesda. Oke, ada berapa fakultas di sana? Ada 8 fakultas. Apa aja? Ada kedokteran, ada bahasa Inggris, ada teologi, arsitektur,
bisnis, desain tadi, sama bioteknologi. Bioteknologi. Dan kamu Matthew di mana? Di bioteknologi. Boleh dijelaskan nggak bioteknologi itu seperti apa sih sebenarnya? Ke depan dengan kuliah di situ dengan jurusan bioteknologi ini mau jadi apa? Kalau bioteknologi itu sendiri dari yang telah saya belajar, itu tuh ilmu pengembangan dari biologi. Jadi biologi itu kayak ilmu teorinya, sedangkan bioteknologi itu seperti penerapannya. Jadi bisa di bidang industri, lingkungan, kesehatan. Contohnya kayak ada rekayasa genetika segala. Jadi ke depan karirnya itu akan seperti apa? Kerjanya di perusahaan apa dan jadi apa profesinya? Kalau di perusahaan bisa mengambil di bidang lingkungannya seperti di limbahnya. Terus kalau di industrinya bisa dalam produksi. Seperti produksi yang produk-produk bioteknologi. Contohnya kayak ada susu, keju segala. Juga. Kenapa tertarik di bioteknologi ini? Karena di Bangka Belitung kebetulan yang bioteknologi menurut saya masih jarang didengar, dan selain itu ada peluang di situ juga. Soalnya banyak kayak lingkungan Bangka Belitung kan banyak yang rusak karena pertambangan. Apakah artinya selesai kuliah nanti akan balik ke daerah dan membangun Bangka, atau akan berkarir di luar? Rencananya setelah ini saya akan mencoba ke Bangka dulu. Ke Bangka dulu ya? Mungkin perusahaan sawit atau. Ini Matthew ini kelahiran Bangka Belitung. Iya, Bangka Belitung. Bangka Belitung, umurnya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Daerah mana yang di Bangka Belitungnya? Kobak, Bangka Tengah. Kobak, Bangka Tengah. Bisa jadi ilmuwan. Kalau misalnya ngurusin lingkungan segala macam, kalau ngurusin virus bisa nggak? Bisa juga, tapi untuk level untuk S1 belum mencapai ke sana. Kalau misalnya dia menemukan virus-virus yang kalau sawit gitu ya, misalnya yang melemahkan tumbuhan itu sendiri, bisa ada? Bisa juga. Tertarik nggak selain sawit, misalnya ngecek data atau mengolah, ngelihat bagaimana perkembangan virus yang terjadi di lada? Kan sekarang lagi menarik nih fenomena lada yang jadi kuning ya, daun-daunnya jadi kuning. Itu menurut Matthew sendiri gimana? Bisa jadi emang karena tadi ada virus atau bakteri, mungkin jamur juga bisa. Ada faktor dengan ini nggak tanah? Ada juga sih kayaknya. Soalnya tanah Bangka yang saya tahu tuh emang pH-nya lebih asam. Lebih asam ya, karena lada di Bangka dengan lada di Lampung pun kadang-kadang lebih bagus lada di Lampung ya. Padahal sumber lada itu sendiri dari sini. Bangka Belitung. Saya. Jadi ini masih berapa lama lagi di Jogja? 1 tahun lagi ya? Semoga 1 tahun. 1 tahun lagi nanti balik ke Bangka. Nanti teman-teman boleh kok semua mau nge-DM untuk Instagram, tapi boleh untuk komentar di bawah ini aja, komentar. Nanti kita kasih tahu. Selain mungkin saya dikirimin foto-foto pas kegiatan lingkungan yang menarik, misalnya naik gunung. Sempat naik gunung nggak? Sempat 4 gunung sih. 4 gunung. Nah, pas naik gunung tolong saya dikasih ya foto-fotonya biar saya share juga ke teman-teman. Terus selain naik gunung ke pantai? Iya, pantai Samas, pantai Gunung Kidul. Kalau di Bangka Belitung udah ke pantai mana aja? Jangan daerah orang terus yang dibicarain ya. Yang jelas pantai yang di Koba lah. Yang paling mungkin pantai Arum Dalam mungkin orang sering dengar. Yang Gebang Kemilau. Kalau surga pantai paling terpanjang itu di sepanjang Jalan Kobak tuh panjang banget gitu ya? Iya, benar. Itu sayang banget ya, belum. Keren. Keren ya. Jadi kalau mau ke Kobak itu ngeliat deburan ombak itu sepanjang berapa kilo itu? Dari Penyakit. Ini orang Kobak harusnya tahu berapa kilo. Itu panjang banget. Berkilo-kilo pokoknya. Berkilo-kilo. Lebih dari 10 mungkin. Jadi orang tuanya usahanya apa di Kobak? Orang tua usaha toko bangunan. Punya berapa bersaudara? 3 bersaudara. Yang nerusin usaha bapak siapa? Koko pertama. Koko pertama. Udah dicaplok, berarti udahlah ngurusin sawit aja. Semoga ya. Punya nggak sebenarnya kebun sawit?
Biasanya sebenarnya orang Rembang kan punya kan? Punya berapa hektar? Enggak ada. Teman-teman, ini di sebelah saya ini selain tajir memang sebenarnya usahanya sudah diperuntukkan untuk beliau kayaknya ya. Enggak. Biasanya kalau misalnya untuk sawit ya, apa yang akan fungsi baik bioteknologi ini ke sawit itu untuk fungsinya sendiri untuk ngecek apa tuh? Oh iya, kalau dari Instagram tuh kan tadi saya ngomong di limbah. Jadi saya tertarik di limbahnya karena limbah sawit ini terkenal karena baunya. Terus pengolahannya juga, kalau saya pernah pergi ke pabrik, salah satu pabrik tuh pengolahannya masih agak kasar. Jadi harapannya dengan belajar ini saya bisa lebih kasih saran juga, misalkan lebih baik gimana. Dengan ilmu di bidang bioteknologi ini, kira-kira kamu punya bayangan nggak penghasilannya seberapa? Kan kalau orang kuliah, orang tahu dong jurusannya itu, misalnya saya mau ke akuntansi, saya mau ke manajemen, ke depan saya akan jadi ini atau manajer ini segala macam, penghasilan saya skalanya sekian. Iya. Kalau di bayangan saya sih tergantung jurusan yang mau kita ambilnya. Misalkan kayak kalau di industri kayak pembuatan susu itu mungkin kisaran kayak sedikit lebih tinggi dari gaji biasanya, maksudnya dari UMR. Tapi kalau di bidang lingkungan kebetulan Bangka juga masih jarang, mungkin kan sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Ada niat nggak buka konsultan atau apa, konsultan lingkungan? Itu bisa nggak dengan ilmu bioteknologi ini buka jadi konsultan lingkungan? Bisa, karena ada juga mata kuliah AMDAL. AMDAL gitu ya. Jadi artinya misal ya ke depan saya mau membangun sesuatu, terus saya harus mengkaji lingkungannya, biasanya kita urusannya AMDAL. Itu saya bisa konsultasi ke Meteo, bisa bahkan bikin kajiannya, karena kalau misalnya mau bikin AMDAL itu kan kita ada yang namanya istilahnya hitung-hitungannya segala macam ya. Itu memang belajar di situ ya. Iya belajar, tapi kebetulan saya belum mengambil itu. Oke. Ini sudah berapa lama di Jogja? 3 tahun. 3 tahun. Selain kuliah ngapain aja kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari kuliah dan kadang waktu mencoba ke alam seperti naik gunung, terus ke pantai ikut konservasi penyu. Konservasi